Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau berbagi sedikit ya informasi ini, barangkali ya nanti bisa bermanfaat. Ini ya, ini penting banget. Ya, ini untuk teman-teman supir yang udah senior ya, udah lama jadi supir, pasti udah pernah ngalamin dan saya yakin pasti udah bisa ngatasinya, karena udah sering ngalamin ya. Tapi ya barangkali masih ada supir yang baru naik, masih muda-muda, pernah ngalamin. Nanti ini ya, ini liatin video saya sampai selesai biar nggak gagal paham. Ini penting banget. Kan terkadang untuk teman-teman supir pernah ngalamin ya, pas lagi jalan kadang-kadang mesinnya kok berebet. Itu penyebabnya banyak banget ya. Kemungkinan saringan bahan bakar ya, bisa atas atau bawah, kotor juga bisa. Terkadang di tangki solar, tangki bahan bakar udah banyak sumbatan juga bisa. Penyebabnya banyak banget. Nah, pertama kita harus cek ya, mungkin lama nggak diganti, atau kalau nggak udah banyak sumbatan juga bisa. Itu ya, misalkan kadang berebut. Tapi ya misalkan ya, ini kalau pas di jalan agak naik berebet, tapi kalau pas turunan atau datar biasa lancar. Naik dikit aja udah berebet. Ini yang sering dan biasanya udah sering saya ngalamin ya, masalah di tangki bahan bakar ya. Jadi ya saya ulang lagi ya pelan-pelan ya, ini biar lebih jelas. Misalkan ya, pas Anda lagi jalan datar normal, mesin nggak ada masalah. Tapi ketika jalan naik dikit langsung berebet, bahkan bisa masuk angin, bisa mati ya. Nanti kalau dipompa dikocok bisa lagi. Tapi kalau pas datar normal nggak ada masalah. Kalau pas lewat jalan nanjak langsung berebet ya. Saya sarankan tangki bahan bakar dibuka, turunin ya, turunin, dikuras. Biasanya bagian dasar itu udah banyak sumbatan. Dan yang sering, ini soalnya sering ngalamin dan sering lihat, kebanyakan ya untuk teman-teman supir kalau pas mau ngelihat isi bahan bakar, buka tutup, terus nyali kayu apa ya dimasukin. Nah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kayunya patah, kan kita nyari kayu sembarangan ya, kadang-kadang udah rapuh ya, kita ambil, kita masukin, kadang-kadang patah, kadang-kadang jatuh. Itu sering. Terkadang kalau pas habis ngisi bahan bakar ya, saya sering ngalamin ya, kadang-kadang megangnya ini pakai tisu ya atau plastik, nah, buat nutup. Nah nanti waktu nutup kadang-kadang nih plastiknya masuk ke sini. Kalau masuk ke dalam nanti kayak gini jadinya. Kalau pas nanjak berebet, kalau pas datar normal. Itu biasanya posisi bahan bakar bukan penuh. Kalau nggak penuh nggak masalah, lancar. Tapi kalau sekitar seperawat ke bawah masih dikit ya, itu masalah. Karena apa? Kotoran di dalam tangki waktu nanjak dia akan lari ke belakang. Nah kan di dalam tangki ada selang kecil ya, itu yang nyedot ke bagian filternya, itu ketutup. Kalau pas datar enggak, soalnya kan otomatis lari-lari. Tapi kalau pas naik akan turun ke sini. Nah dia akan nutup dan berebet. Tapi kalau pas posisi minyak penuh enggak, setengah enggak, biasanya pas seperempat ke bawah pasti berebet. Buka aja tangkinya, pasti ada masalah. Bisa banyak lendir atau kotoran. Kadang ada ini apa kayu apa kertas, itu sering. Soalnya saya sering buka ya, dan benar kayak gitu. Dan itu penting lagi ya, ini buat teman-teman ya. Misalkan ya, kalau pas pagi hari mobil kok hidup, harus kita pompa. Kalau udah jalan nggak masalah. Biasanya kalau berdiri lama kayak gitu lagi. Biasanya di sini nih. Nah, kan di sini ada di tangki ya, di atasnya ada selangnya. 1, 2 ya. Satu lagi nih, selang kecil ya. Ini selang 1, 2 ini yang gede ya. Ini larinya ke ini, ke saringan bahan bakar ya. Dari saringan bahan bakar ke mesin ya, ke bospom. Dan yang selang kecil ini itu dari mesin masuk ke tangki. Ya, saya ulang lagi ya. Ini kan ada 2 selang nih.
selang yang satu nyedot masuk ke saringan, dari saringan ke mesin, dan yang selang satu dari mesin masuk ke tangki lagi ya. Nih, nah di sini pertimbangan nih, di sini ada selang kecil nih, nih ya. Ini nama selang Pak, ini udah diganti nih. Biasanya warnanya kan bening ya, transparan, ini udah warna oranye ya, udah diganti nih. Kalau di sini mampet, nanti bisa masuk angin terus. Jadi pastikan ya untuk selang ini jangan sampai mampet. Kita sebul pakai multa jadi sebul ya. Kalau nggak ditiup nggak apa-apa. Ditiup apa disebul, jangan sampai mampet. Biar kalau mampet nanti efeknya kalau parah tangki bisa kempot ya, bisa nilep. Saya udah pernah ya 2 kali ya, jadi ngerjain maksudnya servis ya. Jadi waktu itu pas datang mobil tangkinya penyok, padahal di sini ada pengaman nggak luka, nggak nabrak, tapi ini kempot, penyok ya, masuk ke dalam. Ternyata selang ini nih rapet nih. Ini kalau selang ini rapet, selang hawa namanya nih ya, selang kecil nih yang di atas tangki. Jadi ada 3 selang ya. Ini selang yang gede-gede ya. Yang satu larinya ke saringan bahan bakar, yang satu lagi dari mesin ke tangki. Ini yang 2. Yang satu lagi ini selang hawa. Ini jangan sampai mampet ya, jangan sampai ada sumbatan. Biasanya suka ada ini, suka ada tanah ya. Tanah yang mengeras bertahun-tahun ya. Akhirnya apa nih rapet. Kalau rapet nanti kadang-kadang mesin masuk angin. Parahnya ini kempot. Nah, nanti kalau pas kempot, gampang caranya ya. Ini selangnya tutup wujud, tutup pakai apalah terserah ditutup. Nanti dimasukin selang pakai angin kompresor. Kita isi angin, dia akan kembali lagi. Saya udah kemarin ya udah ngerjain ya. Cuman nggak sempet saya bikin video, soalnya supirnya buru-buru ya. Jadi waktu itu masih ada matanya. Jadi mesinnya sering masuk angin, tangkinya kempot. Nggak tahu ya, nggak nabrak tapi kempot. Ternyata di sini rapet nih, selang hawanya rapet. Jadi untuk teman-teman supir pas lagi ngecek pas pagi hari ya, ngecek aki, ngecek bahan bakar, ngecek lampu, ngecek isi angin ban, pastikan ini dicek ya. Ditutup aja ya, ditutup apa disebul pakai mulut ya. Pokoknya intinya jangan sampai mampet. Nanti kalau mampet, terkadang kalau pas pagi nggak mau hidup, harus dipompa ya. Nanti parahnya nanti ini menyok. Kalau udah menyok, otomatis kan nanti isinya sedikit ya. Nah, jadi sangat nanti rugi ya kalau pas jalan jauh isinya sedikit, nanti malah susah nyari bahan bakar ya. Jadi pastikan ya, saya ulang lagi ya, untuk teman-teman supir pastikan selang hawa yang di atas tangki jangan sampai mampet. Ini jarang banget diperhatikan ya, soalnya saya sering ngurah tangki, ini banyak kotoran. Jadi nggak pernah dicek ya, mungkin nggak tahu ya ini fungsinya apa. Ini selang hawa ya, jangan sampai mampet. Kalau mampet nanti mobil bisa masuk angin terus. Kalau parah tangkinya bisa masuk ke dalam, menyok ya, jadi bisa nilep. Emang kayak gitu, soalnya apa? Jadi mungkin di ini ada udaranya hampa ya, jadi kesedot, jadinya menyok. Dan ini kalau misalkan ya, ini kan kebetulan nih tabung saringannya kan ini kan besi ya. Kalau yang model gelas itu bisa menyok nih, kalau ini rapet ya. Kalau selang hawanya banyak sumbatan, tersumbat ya rapet. Ini kadang-kadang tempat filter yang model gelasan tuh, yang dari Mika itu menyok. Mungkin pernah ngalamin ya. Itu masalah di situ ya. Jadi selangnya itu mampet. Ini ya sekedar sharing aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman supir yang masih muda-muda ya. Kalau yang udah senior ya udah puluhan tahun pasti udah sering ngalamin ya. Pengennya kempot, apa pas pagi hari mobil susah di start ya, harus dipompa. Kadang-kadang tempatnya ini menyok ya. Kalau ini tabungnya nih besi enggak. Banyak kalau yang model Mika yang gelasan itu kadang bisa menyok. Kalau menyok udah penyakannya di sini nih. Biasanya rapet tuh selang hawanya ya. Yang kecil itu tuh. Yang ini nih ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.